Selamat pagi sahabat matematika Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang lingkaran. Lingkaran sendiri adalah termasuk salah satu bangun datar. Lingkaran adalah termasuk bangun datar. Bangun datar yang memiliki sisi lengkung, Pengertian lingkaran sendiri adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, lengkungan tertutup. Ya kan, kalian sendiri lihat gambar lingkaran kan berbentuk bulat, tapi bulatnya itu bulat yang sudah konsisten, memiliki jarak yang sama terhadap titik pusat. Begitu. Berjarak yang selalu tetap pada terhadap suatu titik. Misal seperti ini. Misal ini ada titik O, terus kita buat seperti ini. Anggap saja ini mempunyai jarak yang tetap, misal di sini. Nah, titik O di tengah ini dengan lengkungan ini memiliki jarak yang sama. Misal O ke sini 15, ya ke sisi yang lain juga 15. Itu dinamakan lingkaran. Jaraknya tetap. Kalau jaraknya nggak tetap, nanti tidak dinamakan lingkaran, bisa dinamakan bentuk oval atau lonjong. Bisa oval, bisa lonjong. Seperti telur itu nggak ada yang bentuknya lingkaran telur. Beda lagi kalau mungkin lato-lato itu bola, ya berbentuk lingkaran kemungkinan. Terus seperti bola sepak bola itu juga berbentuk lingkaran itu. Tapi itu sudah mulai bangun ruang, namanya bola gitu. Kalau gambar-gambar yang bentuk lingkaran terkadang itu seperti uang koin. Uang koin itu berbentuk lingkaran. Terus kadang jam dinding ada yang berbentuk lingkaran, ada juga yang berbentuk oval atau lengkung atau lonjong. Selanjutnya kita membahas unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur itu apa? Unsur-unsur itu bisa dinamakan sebagai bagian-bagian lingkaran. Bagian-bagian lingkaran. Misal ini namanya apa? Atau jarak titik pusat ke sini namanya apa begitu. Yang pertama ada yang pertama misal 1. Titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran. Mana titik pusat lingkaran? Titik pusat lingkaran itu sama dengan titik O di tengah ini. Titik O. Bukan 0 ya, titik O. Titik O. Nomor 2, jari-jari. Jari-jari sendiri itu memiliki pengertian garis yang ditarik dari titik pusat lingkaran ke kulit lingkaran. Misal ini saya tarik ke samping sini. Ini misal A. Atau ini saya tarik ke sini.
ini misal B. Nah, berarti OA ini jaraknya sama dengan OB. OA sama dengan OB, sama dengan jari. Namanya itu jari. Sama dengan atau tandanya adalah sama dengan R kecil. Nah, R kecil ini lambang jari. Seperti itu. Jari sama dengan OA, OB ini jaraknya sama. Misal ini 15, ini 15. Misal ini 7, ini juga tuh 7. Itu namanya jari. Itu namanya jari. Berarti OA sama dengan OB sama dengan jari-jari atau dilambangkan R kecil. Yang ketiga, diameter. Diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Diameter itu dilambangkan D kecil. Diameter sama dengan 2, sama dengan D kecil, lambangnya dulu. D kecil sama dengan 2 kali R. Lah kalau di sini bentuk diameter itu yang mana, Pak? Nah, ini kita sambung. Mulai O, ini kita tarik garis lurus A ke C misal di sini. Nah, ini nembus O. Nah, ini di sini. Seret, kita tarik garis lurus. Ini A, O, ini C. Ini garisnya lurus. Berarti garis diameter itu sama dengan AC. Panjangnya sama dengan ini. Berarti ini kita tarik garis seperti ini. Ini jaraknya sama. OA sama dengan OB sama dengan OC. Sedangkan AC adalah 2 kali OA, 2 kali OC, 2 kali OB. AC ini sama dengan 2 kali OA atau sama dengan 2 kali OB sama dengan 2 kali OC. Namanya juga 2 kali jari. Ada 3 unsur. Yang pertama 1, 2, 3. Titik pusat, titik O. Terus jari-jari OA, OB, OC. Dan diameter AC. Baru 1, 2, 3. Sekarang ini nomor 4. Nah, saya taruh di mana ini? Misal saya taruh di sini. 4. Yang 4 apa, Pak? Yang 4 adalah busur. Busur itu garis lengkung yang dibatasi oleh 2 buah titik pada kulit lingkaran. Busur, misal saya tulis ini. Busur. Pengertiannya apa busur? Busur adalah garis lengkung yang dibatasi oleh 2 buah titik pada kulit lingkaran. Itu nama dari busur. Kalau kalian sering, kalau mungkin di sekolahan dulu waktu SD, waktu MI, busur, pinjam busurnya. Lah itu garisnya kan lengkung itu. Itu sebenarnya aslinya bentuk seperti itu bukan bentuk busur. Itu namanya tembereng aslinya. Tapi ini sekarang kita bahas busur dulu. Garis lengkung yang dibatasi oleh 2 buah titik pada kulit lingkaran. Kalau dicontohkan pada gambar ini, busur itu adalah ini garis lengkung AB, garis lengkung BC atau garis lengkung AC. Berarti busur itu ini. Nah, saya garis kecil. Ini busur. Antara AB atau iki atau ini juga ya. Berarti busur adalah, saya tarik garis lurus ke sini, garis lengkung AB, garis lengkung
BC, nah, itu juga busur, berarti busur BC namanya. Dan garis lengkung apa ini? AB, BC, dan ini melengkung yang atas ini AC. Tiga-tiganya ini dinamakan garis lengkung atau dinamakan busur. Busur AB, busur BC, busur AC. Titik pusat, jari-jari, diameter, busur. Selanjutnya, ada lagi selanjutnya. Setelah itu, kalau sudah busur, lanjut selanjutnya komponen yang keempat adalah tali busur. Ada tali busur juga, Pak. Tali busur, kita 5. Tali busur. Tali busur itu pengertiannya adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada kulit lingkaran. Kalau busur kan garis lengkung, kalau tali busur adalah garis lurus yang, kalau atas kan dibatasi, kalau yang bawah ini yang menghubungkan dua buah titik, dua buah titik pada kulit lingkaran. Oh gitu, berarti tali busur adalah garis lurus, kalau busur garis lengkung. Lah contohnya yang mana, Pak, tali busur? Ini tali busur, saya tunjukkan. A dan B kita tarik garis lurus. Ini dinamakan tali busur. Begitu juga B ke C, ini kita tarik garis lurus, ini dinamakan tali busur. Wih gitu, Pak. Iya. Dan juga ini AC, ini adalah tali busur spesial. Tali busur yang membagi dua lingkaran sama besar dan melewati titik pusat, ini dinamakan diameter. Ini juga tali busur. AC ini tali busur. Berarti tali busur, ini saya berikan contohnya. Berarti tali busur ada garis lengkung, garis lurus AB, terus garis lurus BC, AB, BC, dan garis lurus AC. Ini tiga-tiganya sama. Bedanya kalau busur lengkung, kalau tali busur lurus. Begitu. Sekarang yang nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5, sekarang yang 6. 6 apa? 6 unsurnya adalah tembereng. Yang saya singgung tadi, tembereng. Tembereng itu daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Tembereng adalah daerah yang dibatasi, berarti luasnya dibatasi apa? Daerah yang dibatasi oleh tali busur yang lurus ya, dan busur. Bagaimana, Pak, maksudnya? Kita lihat kembali lagi. Ini ada busur AB, ada tali busur AB. Lah, daerah ini yang saya arsir ini, ini dinamakan tembereng. Daerah yang dibatasi oleh tali busur AB dan dibatasi oleh busur AB. Berarti dan satu lagi, ini ada contoh lagi nih. Ini kalau ini diarsir, ini dinamakan tembereng BC, dibatasi oleh tali busur BC dan dibatasi oleh busur
DC. Ini kita tulis sampingnya sini biar muat nanti ya. Berarti tembereng adalah, misal tembereng AB, berarti daerah yang dibatasi oleh tali busur AB dan busur AB. Biasanya kalau saya untuk mengingatkan anak-anak itu, kalau tali busur atau tembereng itu biasanya diarsir gitu saja, yang sering diarsir. Tapi kalau nggak diarsir nggak apa-apa itu. Jadi ini saya contohkan diarsir, ini namanya tembereng. Kalau dulu kan sering bahasnya kan busur. Nah ini aslinya namanya tembereng. Terus yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ke-7 saya tulis di sini ya, 7 namanya juring. Juring. Apa Pak juring? Nah, juring adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan 1 tali, bukan tali busur sih, dan 1 busur. Daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan 1 busur. Misal ini saya kasih tambahan gambar seperti ini. Seperti ini ya. Ini ada D. Ada jari-jari OC dan OD, dan ada busur DC atau ya DC atau CD terserah. Lah daerah yang saya arsir ini, nah semua ini sampai sini, semua ini dinamakan juring. Berarti contohnya adalah juring ODC, juring ada O-nya ya, ODC dibatasi oleh jari-jari OD dan OC dan busur CD. Itu dinamakan juring. Yang terakhir mengenai unsur lingkaran, nomor 8 adalah apotema. Apotema itu garis lurus yang diperoleh dari atau yang ditarik dari yang ditarik dari titik pusat menuju salah satu tali busur. Berarti misalnya saya tuliskan seperti ini. Apotema adalah garis yang tegak lurus saja gitu. Yang tegak lurus dengan tali busur. Misalnya ini kalian lihat ada gambar seperti ini. Ini ada O, ini AB. Nah, ketika ini saya tarik garis lurus, misal seperti ini, seret sampai sini. Nah, ini siku-siku di sini. Nah, siku-siku di sini. Ini O, A, B, C, D. Misal ini E. Nah, ini E. Berarti ini OE, ini dinamakan apotema. OE itu sama dengan apotema. Tapi apotema yang mana? Apotema pada tali busur AB.
Iya kan? Ini kan OE pada tali busur AB. Berikut adalah unsur-unsur lingkaran ya. Titik pusat 0 atau O, bukan 0 O. Titik pusat O. Terus jari-jari OA, OB, OC, OD ini juga jari-jari. Diameter AC, diameter ini AC. Terus busur banyak lengkung ini. AB bisa, BC bisa, CD bisa, AD juga bisa, ini juga busur. Terus tali busur. Nah, tali busur ada AB, ada BC, ada AC. Terus ada lagi tembereng daerah arsiran ya. Daerah arsiran dibatasi oleh dua buah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Tali busur, busur. Berarti ada dua nih temberengnya. AB dan BC. Terus yang ketujuh, juring dibatasi oleh dua buah jari-jari dan satu buah busur. Terus apotema, garis yang tegak lurus, titik pusat dengan jaring dengan tali busur. Ini juga bisa dinamakan apotema kalau mau. Nah, misalnya tarik di lurus ini, misalnya ini F. Nah, ini apotema juga kalau mau. Berarti OF sama dengan apotema. Berikut adalah unsur-unsur pada lingkaran. Sekarang kita ulas dulu pelajaran waktu SD. Itu ada seperti ini. Kita bahas tentang keliling dan luas lingkaran. Keliling, luas lingkaran. Keliling dan luas lingkaran. Nah, kita masuk ke keliling dulu. Keliling lingkaran dilambangkan K. Rumusnya keliling sama dengan 2 kali pi kali R atau ya K sama dengan pi kali D. Ini rumus keliling lingkaran. Kalau luasnya L luas lingkaran sama dengan pi kali R atau L sama dengan 1/4 kali pi kali D kali D. Dengan keterangannya ya. Yang pertama, K sama dengan keliling, L sama dengan luas, R sama dengan jari-jari, D sama dengan diameter. Oh iya, ini saya kotaki dulu. Nah, ini di kotak biar nggak campur. Nah, diameter, terus pi atau dipanggil pi biasanya pi. Ini yang saya pernah jelaskan, punya teman ada yang nama anaknya ditambahi pi. Dia orangnya sastra dan juga matematika, namanya kasih nama pi. Pi ini ada dua bentuk. Yang pertama bernilai 3,14 jika R bukan kelipatan 7. Atau 22/7. Saya batasi sini. Jika R sama dengan kelipatan 7. Kelipatan 7 itu bagaimana sih, Pak? Ngetakok 7, 14, 21, 28, 35. Ini semua adalah kelipatan 7. Ini rumus keliling. Keliling sama dengan 2 kali pi kali R atau pi kali D. Kok bisa, Pak? Ya, karena kan 2 kali R sama dengan D. Kalau L sama dengan pi kali R kali R sama dengan 1/4 kali pi kali D kali D. Kok bisa, Pak? Ini ada perpangkatan nanti. Ini kan pangkat. Oh, begitu ya. Selanjutnya, ini keliling. Pengertiannya, keterangannya.
Dan ini keterangan sendiri tentang pi. Setelah ini kita ambil satu contoh soal, misal seperti ini. Sebuah lingkaran, saya ambilkan salah satu contoh soal di buku tulis lah. Contoh titik 2, sebuah lingkaran sebentar. Sebuah lingkaran luasnya 154 cm persegi dan pi sama dengan 22/7. Ketika pi sudah ditentukan 22/7, kita akan lebih mudah gitu. Ketika pi tersebut sudah ditentukan 22/7 atau 3,14, berarti sudah ditentukan pihak apa itu soal. Yang ditanyakan apa? Berapakah keliling lingkaran tersebut. Jawab ya. Kalau ada soal seperti ini, nanti mestinya ini kan ada luasnya. Yang belum diketahui kan keliling sama, maksudnya yang belum diketahui kan jari-jari belum. Kalau mau ditulis seperti ini, diketahui atau diket. L sama dengan 154. R belum ya, R. Berarti pi dulu. Pi sama dengan 22/7 begitu. Terus ditanya sama dengan atau titik 2 K titik ngek. Ada tanda tanyanya. Ini dulu waktu saya diajari guru saya di SMP seperti itu. Terus jawab. Jawab. Alhamdulillah. Yang diketahui kan luasnya. Kita tulis saja luasnya. L sama dengan, misal ini kita buat cari yang mudah saja. 2 pi kali R kali R. Pi kali R kali R. L 154, kita tulis 154 sama dengan 22/7 dikali R kali R sama dengan R pangkat 2. Begitu, R kali R sama dengan R pangkat 2. Lah ini kan ada angka, kita kumpulkan. Kalau ini perkalian, pindah nanti menjadi pembagian. Berarti tulisannya seperti ini, 154 dibagi 22/7 sama dengan R pangkat 2. Atau bisa ditulis seperti ini, 154 dibagi 22 dikali 7 sama dengan R pangkat 2. 154 itu kalau dibagi 22 itu kalau nggak salah itu sekitar dapat 7 mungkin. Kita coba. Misal 22 kali 7. 7 kali 2 4. Ya kan 14. Nyimpen 1. 7 kali 2 15. 7 kali 2 14 tambah 1 15. Berarti ini dibagi ini sama dengan 7 dikali 7 sama dengan R pangkat 2. Wah, ini 49 sama dengan R pangkat 2. Berarti R atau R sama dengan akar 49 sama dengan 7 cm. Oh, berarti jari-jarinya sama dengan 7 cm. Lah ini yang diketahui kan baru jari-jari. Sedangkan yang dicari adalah keliling. Jadi kita tambah satu lagi. Jari-jarinya diketahui tadi. R sama dengan 7 cm. Maka
keliling sama dengan pi kali R. Oh, keliru sih. Nanti salah rumusnya. Keliling sama dengan pi kali R kali 2. Kenapa kali 2? Tadi rumusnya tadi 2 kali pi kali R, atau gak bingung 2 kali pi kali R. Bisa. Sama dengan 2 kali 2/7 dikali 7. 7 bisa dicoret habis, tinggal 1 sama dengan 44 cm. Jadi keliling sama dengan 44 cm. Nah, dari penjelasan singkat saya tadi diketahui bahwa lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang memiliki sisi membentuk lengkungan tertutup. Unsur-unsur lingkaran: titik pusat, ada jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, apotema. Terus rumus keliling lingkaran ada 2pi kali R atau pi kali D. Luas lingkaran pi kali R atau 1/4 pi kali D kali D. Begitu. Dan ada contoh soalnya. Nah, dari semua ini kalau mungkin ada kesalahan bisa tulis di kolom komentar. Ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut bisa tulis lagi di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Sedikit yang bisa saya bagikan untuk kalian semua. Semoga manfaat, barokah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.